Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Andrianto dengan NIM 05385336 Prodi Sistem Informasi UT Layanan Luar Negeri Tokyo. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 basis data. Dengan tugas 2-nya adalah berdasarkan entity relationship diagram IRD di atas, silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam PP dengan tabel dokter, pasien administrator, pasien dokter, daftar dokter admin dan rincian atribut yang sesuai. Baik, langsung saja kita mulai. Buka saja exam PP-nya ya. Lalu untuk masuk ke PHP MyAdmin, kita klik start di bagian action Apache dan MySQL, kita start. Kalau sudah, sini kita klik allow access. Sudah. Lalu klik di bagian MyAdmin untuk masuk ke localhost-nya. Ya, ini sudah masuk ya. Untuk membuat MySQL-nya kita klik baru, lalu masuk ke basis data. Lalu ketikkan nama basis datanya. Di sini saya beri nama tugas 2. Lalu klik buat. Sudah ya. Ya, di sini muncul database untuk tugas 2 ya. Lalu kita inputkan tabel-tabelnya dengan cara klik SQL di sini. Lalu kita ketikkan data-data yang ada di IRD tadi ya ke sini. Baik, langsung saja kita mulai dengan cara sini tadi ada. Kita mulai dari pasien dulu ya. Dari tabel pasien. Itu. Sini ya. Mana tadi ya? Kok hilang? Kemana tadi ya? Ini. Lalu klik, kita inputkan atributnya. Di sini pasien ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. ID pasien kita pakai integer. Nama pasien kita pakai varchar. Alamat pasien kita pakai varchar. ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin.
kelamin pakainya enum ya. Sepertinya sudah selesai di sini. Untuk atribut dari pasien yaitu ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Lalu lanjut ke tabel lupa di sini. Di sini yang menjadi primary key-nya adalah ID pasien ya. Lalu di sini tabel baru untuk daftar. Dan atribut-atribut dari tabel daftar adalah ID daftar, ID admin, ID pasien. Ada 3 atribut ya. ID daftar di sini pakai integer. Sini menjadi primary key. Apa ini? Pernyataan tak terduga. Kenapa ya? Dari kayak auto increment ID daftar kenapa ini? Ini tidak ini primary key. ID daftar, ID admin, ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Sini kenapa ya? Awal pernyataan dokter duga dekat ID daftar. Sini kok. Ke sini. Coba kita ulang. Ini tidak. Daftar. Integer. Sini menjadi primary. Ada tuh ini yang aneh.
Oh, sini belum kah? Nih. Ah, sudah ya. Lupa titik koma ternyata. Lalu ID daftar, ID admin. ID admin sini pakai integer dengan panjangnya nomor 10. Di sini ada ID pasien. Kita datanya integer. Di sini sudah. Untuk tabel daftar ada 3 atribut, ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Lanjut ke tabel berikutnya, yaitu administrator. Administrator. Untuk administrator itu mempunyai 1, 2, 3, ada 3 atribut ya. ID admin, waktu ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Langsung saja kita ketikkan ID admin, pakainya integer. Sini dia menjadi primary key. ID admin, nama admin. Nama admin pakainya varchar. Misalkan kita isikan 30 karakter. Lalu waktu jaga. Di sini pakainya varchar. Sudah. Sini titik koma. Kita cek dulu ya. Atributnya ada ID admin, nama admin, dan waktu jaga ada 3. Oke. Lalu lanjut ke tabel berikutnya, yaitu dokter admin. Dokter admin di sini ada berapa atribut ya? Dokter admin ada 3 atribut, yaitu ID data, ID admin, dan ID dokter. Langsung saja kita inputkan ID data, isikan ID data. Di sini pakainya integer 10 digit. Di sini menjadi primary key. ID dokter, ini juga integer. ID data, ID admin, ID dokter. Admin. Sini pakai integer 10 karakter. Sudah. Lalu untuk tabel keempatnya adalah tabel dari dokter. Kita buat saja.
Untuk tabel dari dokter di sini mempunyai beberapa atribut. Kita mulai dari ID dokter, nama dokter. Oke. ID dokter punya integer 10. Di sini dia menjadi primary key. Nama dokter. Ya, di sini pakainya varchar, misalkan 30 karakter. ID dokter, nama dokter, alamat tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP. Alamat dokter, kita pakainya varchar. Di sini ada nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir. Tanggal lahir kita pakainya date. Lalu nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Nomor HP pakainya integer 12 digit. Spesialis pakainya varchar. Lalu waktu kerja pakainya varchar. Di sini untuk tabel dokter ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 atribut ya. Kita cek lagi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, spesialis, waktu kerja, dan nomor HP. Oke. Lalu lanjut ke tabel berikutnya, yaitu tabel. Setelah dokter ada pasien dokter. Pasien dokter. Untuk pasien dokter di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atribut ya. ID dokter, ID pasien. ID punya integer. Di sini menjadi primary key. Lalu ada ID dokter, ini integer. Lalu ada ID apa selanjutnya? ID dokter, ID pasien. ID dokter, ID pasien, ya integer 10 digit. Lalu ada resep. Resep di sini pakai varchar, tuliskan 50 karakter. Lalu dan waktu
periksa. Waktu periksa. Pakainya varchar, isikan 51. Untuk tabel dari pasien dokter di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 atribut. Kita cek lagi ataukah kuning lagi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cocok. Berarti lanjut ke tabel berikutnya yaitu create tabel pasien. Tabel pasien terakhir. Untuk tabel pasien di sini ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin. Itu. Kita cek lagi coba. Oh, sudah ada ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah lengkap ya. Terlalu banyak ternyata saya bikinnya. Ya, kita cek lagi dari awal untuk atribut-atribut tiap tabelnya ya. Kita mulai dari pasien. Sini pasien ada 5 atribut, yaitu ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Oke, lanjut ke daftar ada 3 atribut, yaitu ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Oke. Lanjut ke administrator, yaitu ada 3 atribut ID admin, nama admin, dan waktu jaga. ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Lanjut ke dokter admin. Di sini ada 3 atribut, ID dokter, ID admin, dan ID data. Oke. Oke, udah semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sini akan menjelaskan tentang tipe datanya, yaitu di sini ada INT ya. INT itu maksudnya adalah itu. INT di sini adalah lebar tampilan saja ya, tidak berpengaruh kepada jumlah karakter yang kita inputkan. Lalu untuk varchar 30 di sini adalah tipe data untuk menyimpan teks, yaitu varchar. Dengan panjang variabel yang dapat menampung data maksimal 30 karakter. Jadi data yang kita inputkan itu maksimal 30 ya. Bukan 30 karakter penuh waktu kita menginputkan. Artinya ruang yang digunakan akan sesuai dengan data yang dimasukkan ke dalam inputan tersebut maksimal 30 karakter. Lalu untuk enum di sini adalah untuk memilih sebuah kondisi. Di sini misalkan ada laki-laki dan perempuan. Lalu untuk selanjutnya tanggal lahir itu pakainya date ya, seperti itu. Lalu di sini ada primary key. Primary key itu primary adalah sebuah kolom atau sekelompok kolom dalam sebuah tabel yang nilainya harus unik dan tidak boleh kosong untuk setiap baris. Fungsinya adalah pengidentifikasi unik setiap baris dalam tabel sehingga memastikan tidak ada data yang duplikat dan memudahkan pengaksesan data. Misal di sini ID pasien misalkan 10, berarti nanti di ID pasien selanjutnya tidak boleh angka 10 ya, misalkan 11, seperti itu. Lalu
Auto increment di sini adalah fitur yang secara otomatis menghasilkan nilai yang unik yang berurutan. Biasanya dimulai dari angka 1 untuk sebuah kolom setiap kali baris baru ditambahkan ke tabel. Seperti itu. Oke, kalau sudah semuanya, lalu kita save dengan cara klik bagian kirim. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia ya. Klik kirim. Ya, di sini sudah muncul sebelah kiri ya, sebelah kiri di sini sudah muncul tabel-tabel yang kita inputkan tadi ya. Seperti ini tampilannya. Di sini penginputan data di MySQL telah selesai ya. Kita bisa melihat data semua sudah masuk. Lalu kita akan memasukkan contoh data pasien dengan cara klik tabel pasien, lalu klik insert atau tambahkan. Nah, di sini saya ketikkan di sini ID pasien misalkan 1. Nama pasiennya adalah Suhud. Alamatnya adalah Indonesia. Jenis kelaminnya laki-laki. Lalu untuk pasien keduanya adalah nama pasiennya adalah Rizal misalkan. Alamat pasiennya adalah Yokohama. Jenis kelaminnya laki-laki. Lalu kita klik sini kirim ya. Ya, di sini sudah muncul ya 2 data pasien, yaitu Suhud dan Rizal. Suhud di Indonesia dan Rizal di Yokohama, jenis kelamin laki-laki. Lalu saya akan menambahkan 2 pasien lagi ya, contoh 2 data pasien. Ini 2, berarti sini 3. Nama pasiennya adalah Narumi. Alamat pasiennya adalah Kamata. Jenis kelaminnya perempuan. Lalu untuk berikutnya ID pasien 3, berarti sini 4. Nama pasiennya adalah Yamagata. Alamat pasiennya adalah Atsugi. Misalnya, jenis kelaminnya perempuan. Kalau sudah, kita klik kirim. Ya, di sini sudah masuk. Untuk pasien ketiganya adalah Narumi dan pasien keempatnya adalah Yamagata. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan penginputan indeks atau origin key agar bisa dibuat relationship. Fungsi dari origin key adalah menghubungkan tabel dan memastikan integritas referensial, yang berarti data yang dimasukkan ke dalam kolom origin key harus ada di tabel lain. Ini menjaga konsistensi data antar tabel, mencegah penghapusan data yang tidak sah, dan memungkinkan pengelolaan data yang efisien. Atau origin key itu adalah sebagai kunci cadangan ya, pengganti primary key. Cara penginputan indeksnya yaitu dengan cara misalkan kita klik tabelnya terlebih dahulu. Di sini kita mulai dari tabel administrator, lalu klik di bagian struktur, bagian struktur, ya seperti ini. Lalu kita klikkan itu indeksnya ya. Caranya itu klik di lainnya, misalkan ya, di sini kita klikkan indeks. Di sini, apakah Anda yakin menjalankan alter table administrator add index di ID admin? Misalkan kita klik OK. Ya, di sini muncul gambar kunci berwarna grey, yang artinya di sini untuk origin key atau indeksnya sudah berhasil diinputkan.
Lalu kita lanjut ke tabel daftar ya. Aduh, baterainya ngedrop lagi, maaf bentar ya. Baterainya ngedrop. Lanjut ke tabel daftar, klik struktur. Di sini yang menjadi origin key-nya adalah ID admin. Oke. Bagian daftar. ID admin dan juga ID pasien ya. ID pasien. Oke. Kita lanjut ke tabel dokter. Untuk tabel dokter di sini yang menjadi indeksnya adalah ID dokter. Seperti itu. Lalu ke dokter admin. Dokter admin yang menjadi origin key-nya adalah ID dokter dan ID admin. Karena ID dokter dan ID admin ya. ID dokter dan ID admin. Oke, lanjut ke pasien. Ini kan dokter admin. Untuk di bagian pasien yang menjadi origin key-nya adalah ID pasien. Oke, terus ke pasien dokter. Untuk di pasien dokter, yang menjadi indeks atau origin key-nya adalah ID dokter dan ID pasien. Ya, di sini untuk indeksnya sudah berhasil diinputkan semua ya. Selanjutnya adalah ke bagian desain. Di sini caranya adalah klik di bagian lainnya. Mana ya? Lupa saya. Udah semua. Itu taruh. Tidak ada ya, maaf ada kesalahan. Itu kudoro.
Entah. Di sini udah terinputkan semua tadi indeksnya ya. Lalu ke bagian desainer untuk menyimpan desainnya ya. Di sini klik desainer. Ya, lalu kita atur tampilannya. Di sini udah. Lalu administrator. Trackpadnya sempit aja. Sini udah tampilannya ya. Lalu kalau sudah, simpan halaman. Nama halamannya adalah tugas 2 seperti ini. Lalu kita klik kirim. Ya, di sini sudah tersimpan ya untuk tampilannya. Lalu kita akan membuat relationship-nya. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini pasien datang untuk mendaftar. Di sini mendaftar, dia akan mendapatkan ID. Hubungannya antara pasien dan daftar adalah ID pasien. Susah ya. Agak susah di sini. Di sini pasien datang dan ke sini. Sini cascade ya. Pada bagian foraging key-nya, ketika on delete, bagian on delete-nya kita pilih cascade, dan ketika on update-nya kita pilih cascade. Fungsi cascade adalah perubahan seperti penghapusan atau pembaharuan pada baris. Di tabel induk akan secara otomatis diterapkan pada semua baris yang terkait di tabel anak. Ya, misalkan di sini dihapus datanya, maka semua tabel lainnya juga akan terhapus seperti itu. Ya, seperti ini. Lakukan langkah yang sama ke tabel-tabel selanjutnya. Sini ID admin ke ID admin, tabel daftar ID admin. Salah.
Ya, seperti ini. Lalu di tabel administrator yaitu ID admin, dan tabel dokter admin hubungannya adalah ID admin ya. Bisa. Susah ya, seperti ini ya, ID admin dan ID admin. Oke. Selanjutnya di sini adalah ID dokter, dan di sini tabel dokter admin dan dokter hubungannya adalah ID dokter. Lalu di tabel dokter dan tabel pasien dokter hubungannya adalah ID dokter ya. Lalu di tabel pasien dokter dan tabel pasien hubungannya adalah ID pasien. Ada error, ada apa ini? Apa ya? Error version correlations call not be added. Ya, seperti ini sudah tersambung semuanya relationship-nya ya. Lalu di sini sudah selesai di bagian MySQL-nya. Lalu kita akan mencoba mempraktekannya di MariaDB dengan cara kita masuk ke control panel, lalu masuk ke sel untuk mengecek data yang saya sudah buat benar atau belum. Sampai di sini kita klikkan MySQL seperti ini, lalu klik enter. Nah, sini terdapat welcome to MariaDB monitor command and with or ini. Lalu setelah itu kita klik show database.
show databases, lalu titik koma, jangan lupa. Nah, di sini muncul database-database yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini ada information schema, MySQL, performance schema, PHP, admin test, dan tugas 2 ya sudah muncul semua. Lalu saya akan menggunakan database tugas 2 ya. Di sini dengan cara klik ketikkan use tugas 2. Use tugas 2 dengan bawa titik koma. Enter. Saya use tugas 2. Use tugas 2 databases. Di sini udah berhasil dipakai ya. Di sini dapat tuliskan database change. Lalu ketikkan show tables. Show tables. Ya. Di sini muncul tabel-tabel yang sudah saya inputkan tadi, yaitu ada administrator, daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Lalu untuk menampilkan pasien yang sudah saya buat tadi, kita ketikkan perintah select spasi nama underscore pasien spasi koma jenis kelamin. Nah, di sini jenis kelamin dari tabel mana, seperti itu ya. Sini tuh ada kesalahan ya, maaf. Select nama pasien ya. Select nama pasien, koma jenis underscore atributnya tadi ya, kelamin, from tabel mana, sini from tabel pasien, koma enter. Ya, di sini muncul pasien, nama pasien dan jenis kelamin yang sudah saya inputkan tadi ya. Lalu sesuai panduan praktikum basis data, saya akan menghentikan perintah untuk menampilkan data pasien jenis kelamin tertentu seperti ini bentuk perintahnya, yaitu select nama pasien jenis kelamin koma from pasien spasi where adalah untuk seperti khususnya itu jenis kelamin apa ya, jenis kelamin, lalu ketikkan di sini misalkan untuk menentukan jenis kelaminnya jangan lupa P, lalu titik koma. Error kah? Ada kesalahan, maaf. Select tindak error kah? Underscore pasien jenis kelamin koma from tabelnya adalah pasien asal
where jenis kelamin sama dengan tip. Error apa ya? Ternyata ada error, saudara. Ya, di sini muncul ya, tadi saya lupa mengetikkannya, yaitu select nama pasien, jenis kelamin, from pasien, lalu where, lalu spesialnya adalah jenis kelamin P. Di sini untuk yang jenis kelamin perempuannya adalah Narumi dan Yamagata. Lalu saya akan menampilkan jenis kelamin laki-laki. Caranya sama, tinggal ubah saja di kolom jenis kelamin ya. Langsung saja kita select nama pasien, jenis kelamin, from pasien, where jenis kelamin, ya. Sini muncul yang jenis kelamin laki-laki adalah Suhu dan Rizal. Sepertinya sudah cukup untuk tugas 2 penjelasannya ya. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.